Shalom semuanya, shalom, semangat pagi, salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat, amin. Saudara, sebelum saya mulai, saya memberi semangat buat kita semua. BMC New York sedang di dalam puasa raya 40 hari. Hari ini adalah hari yang ketiga. Yang belum mulai, kita encourage mulai bersama-sama sebagai satu keluarga. Di dalam puasa raya ini, mari kita merendahkan diri, mencari bimbingan Tuhan. Kita gantikan jam-jam makan kita dengan berdoa dan membaca firman. Jadi jangan lupa saudara, jangan puasanya aja, tetapi kita gantikan jam makan kita dengan baca firman, berdoa. Dan saya percaya setiap kita pasti akan mengalami terobosan, setiap kita akan mengalami bimbingan Tuhan yang lebih dalam dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, kita tahu semua bahwa Februari subtema dari gereja kita adalah membangun komunitas yang sehat. Ayat emasnya ada di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kita tahu saudara bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk saling membutuhkan. Nah, ini adalah desain Tuhan buat kita semua bahwa kita manusia nggak didesain untuk hidup sendiri. Sekuat-kuatnya kita, semandiri-mandirinya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat apapun kita masih tetap perlu orang lain dalam kehidupan kita semua. Amin. Minggu lalu Pastor Yongki udah memberikan ilustrasi yang begitu bagus tentang ayat ini, yaitu besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesama ya saudara. Dikatakan bahwa pada saat besi itu bertemu, maka akan terjadi panas dan kemudian juga akan ada bunyi-bunyi gitu saudara. Artinya pada saat kita bertemu dengan orang lain, maka mungkin emang ada perselisihan, ada bentrokan, ada beda pendapat, ada cekcok, tetapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, komunitas yang sehat itu akan mengasah dan mempertajam, bukan melemahkan. Amin. Nah, saya juga bukan expert, saya juga masih banyak belajar dalam soal hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan ya sesama saudara. Tapi pada pagi hari ini saya bersyukur saya boleh sharing firman Tuhan dan apa yang saya akan sharingkan pada intinya itu adalah ada empat saudara. Yang pertama adalah Tuhan yaitu menciptakan kita untuk saling membutuhkan. Dan yang kedua, kita itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk juga menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, problem atau masalah itu pasti akan timbul bila kita tidak mau hidup di dalam desainnya ini, yaitu di dalam desainnya komunitas ini, saudara. Kemudian yang keempat, kita perlu kerendahan hati untuk hidup saling melengkapi. Nah, saudara, saya punya ilustrasi begini, saudara. Ada satu orang yang sedang terjebak banjir, ya kan? Hujan nih, lagi hujan besar dan banjir. Mungkin di sini enggak di USA ya jarang, tapi kalau kita tahu di Jakarta itu sekarang lagi banjir juga, saudara. Ya kan terakhir ini banjirnya parah banget sampai bermeter-meter. Nah, dalam ilustrasi ini ada seorang yang terjebak banjir di kompleks rumahnya, jadi dia harus sampai naik ke atap rumahnya ya. Nah, di atap rumahnya itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya. Nah, udah gitu nggak lama ada orang berenang memakai pelampung. Kemudian orang itu berteriak ke si orang ini, ayo cepetan terjun katanya. Mumpung saya ada pelampung, kita sama-sama cari tempat yang lebih aman. Tapi orang itu bilang, oh nggak apa-apa, it's okay, saya tunggu di sini nunggu pertolongan Tuhan. Nah, kemudian dia doa lagi, saudara. Jadi orang yang berenang pakai pelampung itu ya udah pergi kan. Nah, orang yang terjebak di atas atap rumahnya ini berdoa lagi, saudara, minta pertolongan Tuhan. Tak lama kemudian ada orang lewat lagi pakai perahu karet. Dia bilang, ayo cepetan masuk ke perahuku. Tapi dia nggak mau juga. Jadi orang yang pakai perahu karet ini berlalu lagi, saudara. Orang ini berdoa lebih keras lagi, Tuhan tolong, ini airnya tambah naik, katanya gitu kan. Nggak lama kemudian ada tim penyelamat pakai helikopter datang. Kemudian tim penyelamat yang pakai helikopter ini menurunkan tali. Kemudian dia bilang, ayo cepetan grab tali ini, kamu panjat naik supaya bisa selamat. Tapi orang itu nggak mau juga, saudara. Dan akhirnya air terus naik, akhirnya orang ini hanyut, saudara, terbawa banjir ya kan. Dan akhirnya dia meninggal. Nah, udah sampai di sorga dia tanya Tuhan,
Tuhan, kenapa saya udah berdoa keras minta tolong, tapi Tuhan nggak tolong? Tuhan jawab, aku udah kirim 3 kali pertolongan melalui orang yang berenang, melalui orang yang naik perahu karet, dan terakhir melalui helikopter, tapi kamu tolak semua. Nah, saudara, mungkin orang ini mengharapkan mujizat, tiba-tiba dia ditiup angin gitu kan, dan mendarat di tempat yang kering. Atau mujizat seperti Tuhan membelah laut, seperti yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel, hingga dia bisa berjalan di tempat yang kering ke tempat yang nyaman. Nah, itu mungkin dia mikirin, oh mujizat-mujizat seperti itu, saudara. Tapi Tuhan gak melakukan itu semua. Saya percaya Tuhan itu bisa melakukan itu semua, saudara. Tapi Tuhan itu sanggup melakukan untuk menolong kita keluar dari kesukaran, melakukan mujizat apa saja. Tuhan itu bisa untuk memenuhi keperluan kita, kebutuhan kita bisa, saudara. Dan benar, kita itu benar-benar harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi kita juga perlu menyadari dan perlu mengetahui bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita. Dan sebaliknya, Tuhan juga bisa memakai kita untuk menolong dan menjawab kebutuhan orang lain. Makanya saudara, share saya pada pagi hari ini adalah saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Amin. Kita saling membutuhkan. Yuk kita baca firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi emang benar, seorang itu nggak baik seorang diri aja, dijadikanlah seorang penolong, saudara. Dan karena dasar saling menolong ini, saling membutuhkan ini, bila kita nggak mau hidup di dalamnya, pasti kita akan mengalami masalah-masalah. Masalah timbul pada saat kita nggak mau saling melengkapi, nggak mau saling mengerti, dan kita menjauhkan diri dari komunitas. Dan masalahnya apa, saudara? Yang pasti masalah rohani muncul, dan tentu juga masalah di dalam jiwa kita. Ya kan, kita menanggung semua beban sendiri, pikiran-pikiran berat kita tanggung sendiri, akhirnya mempengaruhi juga keadaan jiwa kita, di mana kita tahu kita udah belajar di dalam jiwa itu ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Jadi kita perlu orang lain untuk saling mengerti, untuk melengkapi, untuk meneguhkan, untuk menolong kita. Dan untuk kita itu bisa hidup di dalam komunitas yang sehat, kita perlu kerendahan hati, saudara, untuk saling mengerti dan melengkapi. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kalau saya udah punya Tuhan, kalau kita udah punya Tuhan, apakah saya masih memerlukan orang lain dalam kehidupan saya? Saya itu ternyata saudara banyak banget ya orang-orang dan juga anak-anak Tuhan, terutama setelah kita mengalami beberapa tahun lalu pandemi COVID, saudara, ya kan, di mana semua orang kemudian harus diisolasi, kemudian kita tahu social distancing, dan akhirnya banyak orang berpikir bahwa kita itu tetap bisa bertumbuh walaupun sendirian. Apalagi dengan kemajuan teknologi kan, diperkenalkanlah waktu COVID, ya diperkenalkanlah teknologi Zoom ini, saudara. Di mana kita masih bisa ikut ibadah dari kenyamanan rumah kita masing-masing tanpa harus ketemu kumpul dengan orang-orang lain. Saya ingat dulu banget, saudara, waktu saya ambil Bible study, waktu itu kita bersama-sama teman-teman ambil kelas Bible study. Nah, saya ingat banget waktu itu, saudara, kalau kita kumpul, kalau ada yang nggak ngerti, kita saling tanya, saling belajar, kita bawa banyak referensi seperti konkordansi untuk cari ayat ini tuh artinya apa. Kemudian kita buka konkordansi, hubungannya dengan ayat yang lain. Begitu, saudara, ya kan? Jadi kita membutuhkan satu yang dengan yang lain untuk saling melengkapi. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan adanya ChatGPT, dengan adanya Copilot, nggak perlu lagi yang namanya seperti itu, saudara, konkordansi segala macam nggak perlu. Kita tinggal ketik dan jawabannya keluar, saudara. Dulu kalau mau menyembah Tuhan, kita cari teman-teman sama-sama. Siapa yang bisa main musik ya? Lu bisa main gitar, yuk kita sama-sama. Yuk lu yang main gitar, gua yang WL, kita nyembah sama-sama. Sekarang, saudara, sekarang kita bisa ke YouTube, ya kan? Kita bisa cari
WL siapapun yang ada di sana, dengan full band malah kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Nah, sekarang jadi kalau semua itu bisa kita lakukan sendiri, untuk apa kita datang kumpul-kumpul komunitas lagi, saudara? Toh, saya kan tetap punya Tuhan, dan Tuhan adalah segalanya. Saya dekat kok dengan Tuhan, ya kan? Tuhan bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Waktu saya takut, waktu saya khawatir, saya datang pada Tuhan. Tuhan hibur saya, Tuhan kuatkan saya, udah beres semua. Jadi kalau sekarang saya punya Tuhan yang adalah segalanya, apakah saya masih perlu orang lain dalam kehidupan saya? Jawabannya tentu udah kita tahu, saudara, dari ayat yang kita baca, kita tetap membutuhkan orang lain. Tapi ya itulah, saudara, udah banyak orang yang berpikir bahwa saya nggak perlu memerlukan orang lain untuk bertumbuh, ya kan? Apalagi dengan kehidupan kita yang mayoritas kita ada di New York. Kita tahu New York ini adalah kota yang begitu individualistis, saudara. Lu, gua, ya kan? Ya itu yang pertama, udah berpikir, ya saya nggak perlu lah, nggak terlalu perlulah memerlukan orang lain gitu kan. Atau kita sadar bahwa kita perlu orang lain, tapi kita tetap memilih untuk hidup isolasi atau nggak bergaul dengan orang lain, saudara. Nah, sedikit dari pengalaman saya, saudara, saya ini termasuk orang yang boleh dibilang mandiri. Artinya, kalau bisa saya lakukan sendiri, saya lakukan aja sendiri. Saya nggak perlu menyusahkan orang lain. Saya ingat banget suatu hari, bahkan saya waktu itu lagi sakit banget, saudara, sampai mau pingsan-pingsan. Tapi saya pikir, saya masih bisalah pergi sendiri ke dokter, saudara. Walaupun waduh itu waktu perjalanan ke dokter menyiksa sekali karena saya udah sakit banget, saudara. Dan itulah kehidupan saya, saudara, mandiri. Itu adalah kayak prinsip saya, saudara. Kalau saya bisa sendiri, saya punya Tuhan, ya udah, ya kan. Tuhan bisa bantu saya semuanya. Nah, tapi pada suatu hari, saudara, saya ingat waktu itu waktu malam-malam, lagi dingin, saudara. Saya lupa beberapa tahun yang lalu lah. Tapi saya ingat banget malam itu, saudara, karena berkesan. Jadi waktu itu sekitar jam 9, jam 10 malam, tiba-tiba hati saya itu lagi sedih banget. Ya kan, kayaknya aduh, sedihnya sedih banget. Dan ada perasaan kesepian. Nah, saudara, tadi saya udah bilang, saya ini orang yang oke melakukan banyak kegiatan sendiri. Nggak masalah, saudara, ya kan? Dan saya nggak pernah, biasanya nggak merasa kesepian walaupun sendiri. Ternyata kesepian itu adalah masalah hati juga, saudara. Bukan soal kita sedang sendiri atau sedang banyakan, karena seseorang bisa berada di Times Square atau bersama dengan puluhan teman-temannya, tapi tetap hatinya merasa kesepian. Nah, jadi malam itu sebenarnya saya udah sedih, udah apa sih, kayak lonely, kesepian ya, perlu ada teman. Dan biasanya ya saya datang kepada Tuhan, Tuhan hibur dan beres. Tapi malam itu saya juga doa, tetap datang kepada Tuhan. Tapi abis doa tetap merasa kesepian. Nah, udahlah ya, jadi masih sedih juga, kesepian juga. Jadi saya ya udahlah sambil diam, merenung, ya kan. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi waktu saya lagi masih kesepian, masih sedih, masih diam, merenung, habis berdoa. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu rumah saya dan benar-benar nggak disangka-sangka teman dekat saya yang tinggalnya di luar kota, saudara, di New Hampshire, datang dengan istrinya malam itu, saudara. Saya juga nggak tahu mereka ada di New York karena mereka rencananya mau pulang. Cuman tiba-tiba mereka mampir ke rumah saya, saudara. Waduh, lalu kita ngobrol, kita sharing, kita cerita-cerita. Mereka ada teman dekat saya, kita order pizza, saudara. Dan malam itu saya belajar, saya sadar. Semandiri-mandirinya saya tetap membutuhkan orang lain. Tuhan bisa menghibur saya, tapi Tuhan juga mengajar saya bahwa Tuhan bisa memulihkan saya, mengobati kesepian saya dengan orang lain. Yes, Tuhan itu segalanya, tapi kita tetap membutuhkan orang lain, karena ya itu rencana Tuhan buat kita nggak bisa hidup sendirian, saudara. Bahwa kita perlu ada orang lain untuk bisa saling share, bukan hanya di level permukaan aja yang cuman hey apa kabar, enggak, tapi bisa yang kita lebih share yang lebih mendalam, bisa untuk saling terbuka, bisa ngomong sama teman kita itu tanpa takut kita itu dihakimi atau kita itu takut nanti jadi bahan gosip atau jadi pembicaraan orang lain. Karena jujur aja,
Kan kalau kita itu kadang takut kalau kita ngomong yang paling dalam, kelemahan kita, dosa kita, kita buka. Nanti itu nanti aku dihakimi, aku diomongin gitu kan. Tapi di sini itu saya mau sharing bahwa kita itu bisa sharing ketakutan kita, kekhawatiran kita, bahkan kita bisa sharing kesuksesan kita tanpa dibilang, wah ini mah dia lagi menyombongkan diri, saudara. Ya, sekali lagi semua itu kita bisa bilang sama Tuhan, tapi juga kita bisa bilang sama orang-orang tertentu yang Tuhan kirim untuk inner circle kita, untuk orang-orang yang menjadi sahabat kita, komunitas yang menjadi kepercayaan. Kita bisa percaya kepada mereka. Kita nggak perlu eh, bercerita kepada puluhan atau ratusan orang, mungkin hanya beberapa orang itu udah cukup, saudara. Di mana mereka bisa isi tahu hati kita, kelemahan kita, kerinduan kita, ketakutan kita, apa harapan kita. Mungkin bagi yang sudah menikah itu adalah pasangannya masing-masing. Saya nggak tahu benar nggak. Coba eh, apakah saudara juga sama pasangan saudara udah bisa benar-benar share semua yang terdalam? Karena saya juga tahu ada beberapa yang sama suami istrinya aja masih belum bisa 100% terbuka, saudara. Dan malam itu saya benar-benar bersyukur sama Tuhan karena saya belajar banyak hal. Nggak sangka bahwa Tuhan jawab kerinduan hati saya dengan mengirimkan teman saya yang tinggalnya di New Hampshire yang di luar kota. Sehingga malam itu kita bisa sharing, kita bisa berdoa memuji Tuhan, dan Tuhan pulihkan hati saya, kesepian saya melalui pertolongan teman saya itu, melalui orang lain. Walaupun waktu saya cerita apa yang menjadi kesedihan hati saya, teman saya juga nggak tahu jawabannya apa, saudara. Dia juga nggak bisa kasih solution, 100% solution buat saya. Tapi saya mendapatkan kelegaan. Nah, saudara, jadi dari belajar dari pengalaman ini, saya mau sharing, saudara. Secara keseharian, memang ada area di mana kita itu harus bisa mandiri sendiri. Artinya, kita bisa bekerja, kita bisa produktif, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kita harus mandiri, saudara. Kan kita nggak mungkin minta ke teman kita, lu kerja dong buat gua, bayarin rent gua, bayarin makanan gua, bayarin mortgage gua. Gua paling males do laundry, lu laundry buat gua. Nah, enggak kan? Kita mesti dalam hal keseharian kita emang harus mandiri, saudara. Ya kan? Kecuali kalau emang ada orang-orang yang kita terbeban untuk, ya misalnya kalau anak-anak ya kita mesti biayain mereka, betul saudara. Tapi untuk kita sendiri, kita harus produktif, ya kan? Mandiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tapi itu artinya kita secara fungsi, kita mandiri. Artinya kita ambil tanggung jawab untuk hidup kita sendiri. Secara fungsi, kita mesti mandiri, saudara. Tapi di sisi lain secara hubungan kita juga tergantung pada orang lain. Artinya kita sebagai manusia kita juga butuh perhatian, kita butuh kasih sayang, kita perlu dihibur, kita perlu dimengerti, kita perlu dikuatkan, perlu ditolong. Benar sekali lagi semua itu bisa kita dapatkan dari Tuhan, tapi nggak bisa dibantah. Tuhan juga pakai orang lain untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, saudara. Artinya pertama, saudara, kita perlu koneksi yang sehat dalam komunitas ini. Pertama tentu dengan Tuhan, ya kan? Dan yang kedua juga dengan orang lain. Makanya firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Juga kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri, saudara. Jadi secara fungsi kita harus mandiri. Tapi secara hubungan kita tetap perlu orang lain. Kita perlu saling memberi dan saling menerima. Nah, sekarang saudara kita mau lihat contoh-contoh, sedikit contoh banyak di dalam Alkitab, tapi saya bawa beberapa aja contoh dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan lihat beberapa teladan yang Tuhan Yesus berikan yang ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang kemudian kan menjadi manusia. Dia adalah manusia, juga dia adalah Tuhan. Dan diam dikatakan firman Tuhan di antara kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup selama 33 tahun, saudara. Nah, kita tahulah kenapa Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Supaya Tuhan juga merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Tuhan juga mengalami dicobai oleh iblis. Tuhan juga mengalami bagaimana ya dia dicaci maki. Walaupun udah berbuat baik, masih diomongin orang, dikhianati. Tapi lebih daripada itu, ternyata Tuhan juga, saudara, kenapa jadi manusia? Karena Tuhan juga harus belajar hidup dalam komunitas dan bergantung pada orang lain. Hah? Kok Tuhan eh, bergantung pada orang lain? Iya, saudara, kita bayangin aja ya. Bahkan pada saat Tuhan Yesus dilahirkan menjadi seorang bayi, dia membutuhkan orang lain, saudara. Dia membutuhkan Yusuf dan Maria sebagai papa mamanya. Dia membutuhkan papa mamanya untuk memberikan dia susu, untuk memberikan dia makan. Butuh ada orang yang mendidik dia. Semua itu Allah Bapa di surga pakai orang lain, pakai komunitas untuk membesarkan Tuhan Yesus. Butuh orang lain, itu nggak dilakukan sendiri. Allah Bapa nggak secara ajaib memberikan pertumbuhan kepada Tuhan Yesus sendirian, semua disuplai dari surga, nggak begitu. Tapi Allah Bapa membesarkan Tuhan Yesus hidup bertumbuh bersama dengan orang lain, saudara. Tuhan juga ada di dalam komunitas. Tuhan tahu, kita tahu Tuhan itu memberi, melayani, tapi juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga menerima apa yang diberikan orang lain. Tuhan gak malu kok kalau dia bilang, aku perlu orang lain. Buktinya, ingat nggak saudara di cerita di dalam firman Tuhan, ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian memecahkan buli-buli berisi minyak wangi yang sangat mahal, lalu membasuh kaki Tuhan Yesus. Orang lain di sekitar itu berkata, itu penghamburan buat apa? Tapi Tuhan bilang, biarkan wanita itu mengurapi aku. Tuhan menerima dengan segenap hati. Biarkan dia mengurapi aku, kata Tuhan. Tuhan itu tahu kapan harus memberi, kapan harus menerima. Dan Tuhan menghargai pemberian wanita ini. Dan Tuhan juga nggak takut untuk jujur dan membuka diri, saudara. Yuk kita buka ayatnya, saudara. Di Matius 26 ayat 37 sampai 38. Ayat 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, di ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu nggak jaim, saudara, ya kan? Dia nggak gengsi, dia nggak mikir, aku kan guru mereka, aku kan disebut anak Allah. Nanti apa kata mereka kalau aku sharing bahwa aku itu hatiku ini saat ini sangat sedih, bahkan sampai mau mati rasanya, ya kan? Tuhan nggak gengsi kok, dia buka hatinya dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dia buka hatinya, dia bilang, dia bawa 3 orang yang dia bisa percaya. Dia bilang, temenin aku dong. Aduh, please jangan pergi kemana-mana gitu kan. Istilahnya begitulah saudara ya kan. Stay dulu lah bersama aku. Aku butuh kalian. Aku itu sekarang sangat sedih. Bahkan seperti mau mati rasanya. Saudara, ini jadi contoh buat kita. Kita juga perlu orang lain dalam kehidupan kita. Nggak usah gengsi, nggak usah jaim. Kalau kita emang perlu pertolongan orang lain, kita bisa cerita kok kepada orang yang kita percaya. Nggak usah, eh, kalau kita lagi khawatir, kalau kita merasa lagi sedih, kalau benar-benar merasa nggak sanggup, kalau kita perlu didoakan, yuk kita cerita aja saudara. Kalau emang itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim di dalam kehidupan kita yang kita bisa percaya saudara. Kalau di gereja ada pendeta yang bilang kan biasa sering, siapa yang perlu didoain? Yuk angkat tangan atau maju ke depan. Kadang-kadang ada gengsi saudara, ya kan? Ada malu. Aduh, angkat tangan. Aku kan udah pelayan Tuhan, ya kan? Nanti kalau aku angkat tangan, maju ke depan, malu lah. Aku ini udah melayani Tuhan bertahun-tahun gitu kan. Ngapain gitu kan? Lah, emang kita butuh kok, saudara. Dan Tuhan udah membuktikan, Tuhan sendiri nggak takut atau gengsi untuk membuka diri. Dan meminta pertolongan orang lain. Kepada ketiga orang ini, saudara, dia bilang, stay with me, please, please, I need you, gitu kan. Tuhan nggak minta yang lain-lain kok, cuman minta ditemenin pada saat dia sedih dan ketakutan.
Tuhan nggak bilang pada ratusan orang, tapi dia cuma bilang kepada 3 orang yang dia bisa percaya. Tuhan buka hatinya yang paling dalam. Dia bilang temenin, berdoa, dan berjaga-jaga. Demikian juga dengan kita, saudara. Nah, inilah perlunya komunitas dalam kehidupan kita, supaya ada orang yang terus support kita, bantu kita, menolong kita. Demikian juga kita bagi orang lain. Kita juga mesti bersedia untuk jadi bantuan buat teman, saudara. Jadilah orang yang selalu available juga, saudara, untuk memberi support. Nah, dalam waktu masa-masa puasa ini, dalam berdoa, yuk mari kita berdoa supaya kita punya juga hati yang lebih sensitif, lebih memperhatikan. Jangan-jangan ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita, saudara. Mungkin nggak bisa banyak tolong, tapi mungkin cuma jadi pendengar juga nggak apa-apa, saudara. Walaupun kita belum sanggup memberikan jalan keluarnya. Ya, makanya saudara, eh, Tuhan ada di dalam komunitas memberikan contoh buat kita. Dan Lukas 2 ayat 52 berkata, Lukas 2 ayat 52 firman Tuhan berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi hubungan Tuhan Yesus dengan Allah itu baik, dengan hubungan dengan orang lain, dengan sesama juga baik. Karena dikatakan makin besar, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, saudara. Satu ayat lagi kita buka di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, di firman ini dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau yang seorang yang jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, saudara, em, dalam hidup saya dan saudara, saudara nggak teman dekat yang bisa angkat kita, saudara? Saya punya sekarang, saudara, nggak banyak. Tapi ada 2 3 orang yang bisa saya ceritakan semua yang saya alami, kesedihan saya, kerinduan saya, terbuka. Saudara, firman Tuhan bilang, at least berdua. Nggak banyak-banyak, nggak apa-apa, saudara. Tapi jangan sendirian. Pada saat kita melewati sesuatu yang sulit, melewati lembah, kita perlu orang lain untuk mengangkat dan mensupport kita. Nah, kalau kita sadar hal ini, saudara, kita tahu benar bahwa benar kita memang perlu orang lain hidup di dalam komunitas. Saudara, saya mau tutup dengan firman ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 sampai 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan. Yuk, dibilang saling memperhatikan. Bukan saling menjatuhkan, saling ngomongin, saling mencela, saling menghakimi, enggak. Tetapi saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, dibilang apa? Saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya percaya dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Termasuk kita boleh beribadah di BMC New York, di dalam satu rumah BMC New York. Kita ditempatkan Tuhan di satu komunitas yaitu BMC New York. Nah, komunitas itu terdiri dari 2 gabungan kata. Yang pertama common, artinya sama. Yang kedua unitis, yang artinya kesatuan. Jadi komunitas itu artinya kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, punya visi yang sama, mempunyai nilai-nilai yang sama. Beberapa minggu yang lalu, Pak Lukas sharing mengingatkan kita bahwa visi BMC New York adalah successful family, keluarga yang berhasil, yang sukses, saudara. Jadi BMC ini adalah harusnya menjadi tempat-tempat komunitas buat kita semua, menjadi keluarga rohani, di mana kita semua harusnya bisa merasa aman, walaupun kita prosesnya belum selesai. Ya kan, tujuannya masih panjang, saudara. Kita masih jauh dari sempurna. Kita sering dibilang tujuan kita, goal kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi jujur aja, sampai hari ini
Kita belum, masih jauh dari situ. Kita masih belum utuh, kita masih belum sempurna lah, saudara. Nah, saya berharap di BMC New York ini kita aman, saudara, ya kan? Di mana kita bisa saling bertumbuh, saling menasehati, saling menguatkan, mendapatkan penghiburan, kita bertambah bijaksana, bertambah berhikmat, dan tentunya mengalami pemulihan, saudara. At least saya harap di keluarga BMC New York, keluarga rohani yang Tuhan udah tempatkan kita menemukan satu orang di mana kita bisa terbuka, jujur tanpa rasa takut, tanpa rasa takut dihakimi, tanpa rasa takut diomongin, saudara, jadi bahan gosip. Yuk, kita juga mau jadi orang-orang seperti itu, di mana kita bisa juga jadi orang-orang yang mengangkat teman kita. Seperti Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus juga nggak gengsi, saudara ya, mau berkata jujur, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Kita biarkan di BMC New York ini roh Tuhan bekerja secara leluasa di tengah-tengah kita sebagai komunitas. Menjadi satu tubuh yang saling bantu satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya, Tuhan bilang kepada Lazarus kan, Lazarus keluar dari makamnya, saudara. Dan kita tahu Lazarus dibangkitkan Tuhan, keluar. Dan firman Tuhan berkata, waktu Lazarus berjalan keluar, karena udah dibangkitkan dari mati, tapi masih terikat. Kaki dan tangannya masih diikat, dan tubuhnya masih terbungkus dengan kain kafan. Kemudian lalu Tuhan bilang kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, dan saya percaya termasuk ada Maria dan Marta. Tuhan bilang kepada orang-orang di sekitar situ, sekarang kalian yang buka kain-kain itu dan lepaskan tali-talinya. Jadi Tuhan membangkitkan Lazarus, tapi Tuhan enggak juga yang membuka kain-kain dan ikatan tangan Lazarus. Artinya Tuhan melakukan yang sulit. Tuhan bisa menolong kita, membangkitkan kita, tetapi dalam masa-masa pemulihan, Tuhan pakai kita semua sebagai tubuh Kristus untuk saling melengkapi dan melayani. Tuhan memakai kita semua untuk menolong kehidupan orang lain, untuk saling bantu satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa emang di New York, di US ini kan kesibukan begitu hektik ya, saudara. Tapi kita manfaatkan teknologi, saudara. Saat ini gampang kan untuk saling support. Kita bisa dengan WA, dengan face call, video call segala macam bisa, saudara. Kita bisa gunakan semua teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang positif. Karena saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan kita semua, saudara, perkatakan hal positif yang berdasarkan firman Tuhan. Semoga komunitas BNC New York ini semakin hari makin bertumbuh sehat, kuat, sama seperti Tuhan yang juga tumbuh sehat dan kuat di komunitasnya pada waktu itu, sehingga semakin disukai banyak orang dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua butuh Tuhan, betul. Tapi saya juga perlu kamu, kamu juga perlu saya untuk saling melengkapi. Amin. Jadi saudara, pada pagi hari ini sharing saya simple banget. Saya ulang lagi 4 poinnya. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk saling membutuhkan. Kita adalah bagian dari perpanjangan Tuhan untuk saling melengkapi, menolong, menguatkan. Masalah timbul pada saat kita nggak mau hidup di dalam desain Tuhan untuk komunitas ini. Dan yang keempat, kita perlu kerendahan hati untuk membuka apa yang kita rasakan supaya kita bisa saling diperlengkapi. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa sebentar, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Kerinduan Engkau buat kami, Tuhan, selalu bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mengirimkan orang-orang di sekitar kami, Tuhan, yang dekat dengan kami untuk saling melengkapi, saling membantu, Tuhan. Kalau ada di antara kami yang merasa Tuhan nggak bisa sharing, nggak bisa menceritakan masalahnya, Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus,
Kau bukakan hati kami tahu Engkau pasti sediakan satu orang itu Tuhan untuk membantu kami Tuhan, tanpa menghakimi, tanpa membuat kami merasa takut, tapi kami merasa aman, kami bisa bercerita, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama, dan kami juga akhirnya boleh menjadi berkat dan menjadi dampak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu ya Bapa, kami percaya Kau akan memberkati setiap kami satu demi satu, pribadi demi pribadi ya Bapa. Tuhan, hamba tahu hamba nggak sempurna, tetapi hamba berdoa Tuhan biar Roh Kudus Tuhan terus bekerja dan membuat semua apa yang sudah kami dengar, pengajaran yang kami dengar, bukan cuma teori, tetapi Tuhan Engkau bantu kami Tuhan untuk mengerti semuanya dalam aplikasi kehidupan kami sehari-hari, dalam realitas kehidupan sehari-hari, dan pada saat kami menghadapi, kami bertemu dengan orang lain, kami Tuhan diingatkan semua kebenaran firman-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami harus bertindak, sehingga kami tahu bagaimana kami harus berkata, dan juga kami tahu bagaimana kami harus menjaga sikap hati kami, Tuhan. Bila kami bertemu dengan orang yang sering membuat kami marah, maka biar kiranya firman-Mu mengingatkan bahwa kami harus senantiasa sabar, Tuhan. Bila ada hal-hal seperti itu Tuhan, biar selalu firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami Tuhan semua yang kami dengar itu bukan jadi teori, tetapi kami lakukan sedikit demi sedikit Tuhan, semakin kuat, dan akhirnya kami jadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat komunitas keluarga BMC New York ini ya Bapak, walaupun mungkin kami juga jarang bertemu satu dengan yang lain, tetapi dengan teknologi, semuanya Tuhan kami bisa bertemu satu dengan yang lain, kita bisa manfaatkan lagi ya Bapak, untuk dekat satu dengan yang lain, untuk support satu dengan yang lain. Berikan kami juga kepekaan hati Tuhan, bila ada di teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan kami, biar Kau gerakan, dan biar kami taat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.